Ya, langsung. Iya, iya. Maaf Kak, ini tiket sama paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, sudah. Selanjutnya. Nak, keluarin paspor lu, Nak. Oh, iya, iya, iya. Ini Kak, paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya. Iya, iya. Loh, ini bukan paspor, Kak. Ini buku nikah. Buku nikah. Buku nikah. Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Iya, halo. Hari ini nih, kita mau coba selami sebuah kutipan cerita yang lumayan intens ya, judulnya Penyesalan dan Kehilangan di Rumah Sakit. Ini bawa kita langsung ke suasana kamar rumah sakit, ada pertemuan krusial antara Dot dan Gea. Ini terjadi setelah ada salah paham yang bikin mereka pisah. Oke. Jadi, kita mau lihat gimana sih penyesalan itu muncul, terus luka hati itu diungkapin kayak apa, dan gimana juga kehadiran orang lain dalam hal ini bisa mengubah semuanya. Betul. Dinamikanya pasti kompleks ini. Iya, misi kita kali ini yaitu membedah dinamika komunikasi mereka, terus soal bobot penyesalan, dan konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau malah apa yang nggak kita lakukan dalam hubungan. Siap. Menarik ini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Yuk. Nah, cerita ini langsung loh membawa kita ke momen tegang gitu di ambang pintu kamar rumah sakit. Dot digambarkan berdiri kaku banget, jantungnya katanya berdebar kencang, tangan dingin. Ini kayaknya bukan gugup biasa ya? Bukan. Itu udah kayak ada beban berat gitu yang dia bawa. Iya kan? Kayak antisipasi bakal ada konfrontasi emosional yang ya nggak bisa dihindari gitu. Persis. Deskripsi fisik kayak gitu tuh kayak jendela langsung ke emosinya si Dot. Kaku, deg-degan, itu kan manifestasi konflik batin dia. Konflik batin ya? Campuran rasa bersalah mungkin? Bisa jadi. Rasa bersalah, harapan dimaafin, tapi mungkin juga takut sama reaksi Gea nanti. Semua campur aduk tuh sebelum ngomong apa-apa. Bener juga. Nah, begitu pintu kebuka, kontrasnya langsung kelihatan. Gea terbaring, kondisinya lemah, kurus, pucat. Visual yang kuat ya. Tapi, ada satu detail kecil nih yang menurut saya kuat banget. Gea itu masih bisa senyum pas lihat Dot datang. Oh iya. Iya, jadi di satu sisi fisiknya lemah banget, tapi di sisi lain kayak masih ada sisa kehangatan atau apa ya, kerumitan lain mungkin di balik senyum itu. Nah, senyum itu bisa jadi bagian yang paling dalam maknanya di awal adegan ini. Bisa jadi tulus ya. Bisa. Bisa jadi juga cuma kebiasaan lama aja. Atau malah semacam topeng buat nutupin kerapuhannya. Mekanisme pertahanan diri gitu ya. Mungkin. Tapi apapun artinya buat Gea, buat si Dot ngelihat kondisi Gea yang rapuh itu kayaknya jadi pemicu utama. Pemicu buat apa tuh? Ya, buat runtuhnya pertahanan dia. Kalaupun masih ada sisa marah atau justifikasi diri dia soal kejadian sebelumnya, itu kayaknya langsung ambrol pas lihat Gea begitu. Oh iya, langsung runtuh seketika ya. Sumbernya bilang reaksi Dot cepet banget, matanya langsung basah, dia deketin Gea, pegang tangannya, terus nunduk. Respons yang sangat fisik dan emosional. Banget. Terus keluarlah inti penyesalannya. Kutipannya gini, Gea, maafin gue. Malam itu gue salah. Gue pikir lo sengaja gak datang di ulang tahun gue. Gue kira lo udah berubah. Gue bodoh, gue emosi. Padahal lo sakit. Gue nyesel banget, Gea. Nadanya tuh katanya pecah. Penyesalannya kerasa banget. Fokusnya ya di salah paham malam ulang tahun itu. Dan di situ ya letak tragedi kecilnya. Penyesalan Dot itu spesifik banget, nyambungnya ke asumsi dia yang salah. Iya, asumsi doang kan? Betul. Kemarahan yang dia rasain yang akhirnya bikin dia ngambil keputusan, kita tahu konteksnya kan, dia mutusin hubungan, ternyata lahir dari interpretasi yang salah, didorong emosi pula. Dia nggak nyari tahu dulu ya, langsung loncat ke kesimpulan. Itu dia, lompatan ke kesimpulan negatif itu yang fatal. Nganggep Gea sengaja menghindar atau berubah, padahal ada alasan jelas sakit. Tapi itu sama sekali nggak kepikiran sama dia waktu itu. Nggak kepikiran sama sekali. Ini pelajaran keras loh sebenarnya. Seberapa sering sih kita, ya dalam skala apapun lah, membiarkan emosi negatif, marah, kecewa, curiga, itu mewarnai kacamata kita sebelum tahu fakta sebenarnya. Sering kayaknya ya, tanpa sadar. Makanya penyesalan Dot ini kerasa dalam banget, bukan cuma karena dia marah,
Tapi karena marahnya itu dibangun di atas pondasi yang keliru. Fakta bahwa Gea sakit itu mengubah segalanya. Tindakannya dia dulu jadi kelihatan nggak adil dan impulsif banget. Dan seperti yang Anda bilang tadi, kontras antara kondisi Gea yang lemah sama pengakuan Dot yang penuh air mata ini, wah momennya kuat banget. Iya, Seolah-olah kondisi Gea itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi, yang langsung ngehancurin semua asumsi Dot dalam sekejap. Nggak ada ruang buat bela diri lagi. benar. Pertemuan visual itu jadi semacam katalisator kebenaran buat Dot. Ilusi yang dibangun sama marahnya dia itu hilang, langsung diganti sama rasa bersalah yang, wah, meluap-luap pasti. Oke, nah setelah pengakuan Dot ini, fokus kita geser nih ke Gea. Gimana dia nerima maaf ini? Katanya sih Gea natap Dot, matanya berkaca-kaca. Tapi respons verbalnya, wah, ini nusuk banget sih. Respons Gea ini ya kayak membuka lapisan luka yang beda lagi. Luka yang mungkin Dot sendiri nggak sadar sebelumnya sedalam itu. Gea jawab gini, Dot, sakit hati gue waktu lo mutusin gue itu lebih parah daripada sakit gue sendiri. Gila, ini dalam banget sih. Wah, itu pernyataan yang bobotnya luar biasa. Iya kan, Gea secara eksplisit bilang kalau luka emosional gara-gara tindakan Dot itu lebih nyakitin daripada sakit fisiknya dia sekarang. Ini nunjukin betapa dalamnya dampak keputusan Dot yang diambil cuma karena salah paham. Pernyataan itu krusial banget. Ini menggarisbawahi sebuah kebenaran psikologis ya. Luka emosional, apalagi dari orang terdekat karena tindakan yang rasanya kayak pengkhianatan atau pengabaian gitu, seringkali bekasnya lebih dalam. Lebih susah sembuh juga ya. Jauh lebih susah sembuh daripada luka fisik. Sakit fisik kan ada obatnya, ada proses sembuhnya. Nah, sakit hati karena ngerasa ditinggal pas lagi rapuh, wah, itu dimensi penderitaan yang lain lagi. Bener banget. Tapi yang menarik nih, setelah ngungkapin rasa sakitnya yang sedalam itu, Gea nambahin kalimat, tapi gue ngerti lo marah karena salah paham. Nah, ini dia bagian yang kompleks. Lebih ke, ya udahlah maklum tapi pahit gitu. Atau jangan-jangan cara dia biar nggak usah debat panjang pas lagi nggak punya energi. Pertanyaan bagus banget itu. Kompleksitas hati Gea kelihatan banget di sini. Ada kemungkinan, ya sisa perasaan dia bikin dia masih bisa empati sama marahnya Dot. Meskipun marahnya salah arah. Mungkin ya. Tapi, kata ngerti itu nggak otomatis ngehapus luka yang udah dia bilang tadi. Bisa jadi, ini ya penerimaan pahit aja atas sifat Dot yang mungkin impulsif. Atau, ya kayak yang Anda bilang tadi, mekanisme pertahanan diri. Bilang gue ngerti, bisa jadi cara nutup potensi debat yang nguras emosi pas dia lagi lemah. Jadi meskipun dia bilang ngerti, kita nggak lihat ada resolusi instan gitu ya. Lukanya tetap ada, situasi nggak otomatis balik kayak semula cuman karena ada maaf dan pengertian. Tepat sekali. Prosesnya jauh lebih rumit, pengertian itu nggak sama dengan penyembuhan atau pemulihan kepercayaan loh. Beda ya? Beda. Ini nunjukin konsekuensi dari tindakan Dot perpisahan yang nyakitin itu tetap nyata. Walaupun pemicunya salah paham yang sekarang Dot udah sadar. Jejak luka emosional itu, wah, nggak gampang hilangnya. Dan kerumitan ini makin nambah lagi nih, dengan munculnya elemen baru. Pas lagi momen emosional gitu, kedengeran suara langkah kaki. Wah, ada interupsi. Iya, masuk seorang pria, namanya Aaron katanya, bawa termos kecil isinya sup. Ini interupsi yang signifikan banget sih. Kehadiran orang ketiga dalam narasi kayak gini seringkali fungsinya jadi katalisator perubahan atau penyingkap realitas baru. Dan di sini, kehadiran Aaron efektif banget buat itu. Tindakan Aaron ini kelihatannya simpel ya, tapi penuh makna. Dia naruh sup, terus nanya ke Gea, "Gea, kamu udah minum obat? Aku bawain sup hangat biar badan kamu enakan." Pertanyaan sama tindakannya tuh kayak ngasih kesan, ini tuh udah rutin gitu loh. Kepedulian yang udah berjalan, bukan baru hari itu aja. Nah, dan inilah kontras yang paling tajam menurut saya. Sementara Dot datang bawa penyesalan atas ketidakhadirannya dulu karena salah paham, Iya. si Aaron ini hadir di masa kini dengan tindakan nyata dan konsisten. Perhatiannya kedengeran alami, bagian dari keseharian Gea di rumah sakit. Reaksi Dot bisa ditebak sih. Kaget dia. Pertanyaannya, ini siapa Gea? Kedengaran wajar ya, tapi pasti ada gejolak lain di baliknya. Mungkin dia baru sadar kalau dunia Gea nggak berhenti berputar selama dia nggak ada. Betul. Momen gitu buat Dot. Realisasi kalau hidup jalan terus. Dan kebutuhan Gea akan dukungan itu nggak nungguin permintaan maafnya dia.
Nah, jawaban Gea atas pertanyaan Dot ini kuat banget implikasinya. Dia jelasin, dia namanya Aaron. Dia yang nemenin aku selama di rumah sakit. Tiap hari, tiap malam, dia ada di sini. Wow. Penekanan di frasa tiap hari, tiap malam itu kayak nyorot langsung perbedaan antara kehadiran Aaron yang konstan sama ketidakhadiran Dot di periode yang sama. Kehadiran Aaron ini jadi titik balik krusial dalam dinamika mereka. Dia bukan cuma orang baru. Dalam konteks cerita ini, dia itu personifikasi dari dukungan nyata, konsistensi. Konsistensi ya kata kuncinya? Iya, dua hal yang mungkin hilang dari Dot, dari sudut pandang Gia pas sakit. Aaron ini ngisi kekosongan yang ditinggalin. Bukan berarti langsung romantis ya, tapi secara fungsi dan emosi, dia ada. Sumbernya bahkan nyatet Dot tuh langsung diem setelah dengar penjelasan Gea. Ngerasain kayak hantaman besar di dadanya, ini kayaknya bukan cuma cemburu biasa. Bukan. Tapi mungkin kesadaran pahit soal konsekuensi waktu dan tindakannya dia dulu. Kalau kita tarik ke gambaran hubungan yang lebih luas ya, ini nunjukin nilai fundamental dari hadir. Bukan cuma ada sesekali, tapi hadir secara konsisten, apalagi pas dibutuhin. Iya banget. Kata-kata Gea, tiap hari, tiap malam, dia ada di sini, itu testimoni kekuatan konsistensi itu. Nggak peduli apa niat awal Aaron, kehadirannya yang terus-menerus itu otomatis ngebangun makna buat Gea. Kan nanti Gea bilang, kehadiran dia berarti banget buat aku. Nah, ini membawa kita ke puncak dilema Gea dan konsekuensi dari waktu yang nggak bisa diputar balik. Setelah jelasin siapa Aaron, Gea natap Dot dalam banget. Tatapan yang pasti penuh konflik batin ya. Pasti. Dia kayak kejebak di persimpangan gitu, antara masa lalu yang masih ada rasanya, sama masa kini yang nawarin dukungan nyata yang berarti banget buat dia. Pernyataan Gea berikutnya ini inti dilemanya. Dot, aku belum bisa janji apa-apa sekarang. Hati aku masih sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa bohong, kehadiran dia berarti banget buat aku. Jujur banget ya dia. Jujur banget, ada pengakuan masih sayang sama Dot, tapi juga pengakuan jujur soal nilai kehadiran Aaron saat ini. Nggak ada jawaban gampang di sini. Inilah inti masalahnya. Penyesalan Dot mungkin tulus, maafnya mungkin penting diterima di satu sisi. Tapi permintaan maaf itu nggak bisa menghapus pengalaman Gea selama Dot nggak ada. Benar. Yang lebih penting lagi, maafnya itu datang setelah ada orang lain yang secara konsisten ngasih apa yang Gea butuh saat itu. Kehadiran dan dukungan. Maaf yang datang telat itu harus bersaing sama kenyataan baru yang udah kebentuk selama dia telat. Jadi pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya jadi, apakah penyesalan, sekuat apapun itu, bisa mengkompensasi waktu yang hilang dan dukungan nyata yang udah dikasih orang lain? Ini bukan cuma soal maafin Dot, tapi juga soal menghargai apa yang udah dikasih Aaron. Dan reaksi akhir Dot di kutipan ini kayaknya nunjukin dia paham itu. Paham dengan pahit ya. Dia cuma bisa nunduk, nahan sakit, sama sesal. Ada kesadaran kalau, ya mungkin aja, udah terlambat. Iya. Pintu yang dulu kebuka, sekarang mungkin udah ada penjaga barunya. Bukan karena niat jahat, tapi ya karena kebutuhan dan waktu aja. Gea ada di posisi yang sulit banget. Milih balik ke Dot berarti mungkin ngabaikan atau nyakitin Aaron yang udah tulus nemenin dia. Milih sama Aaron atau paling nggak mempertahankan dukungannya berarti nutup pintu buat Dot meskipun masih ada sisa rasa. Ini konsekuensi nyata dari tindakan impulsif Dot dan berjalannya waktu. Jadi kalau kita coba rangkum ya, saripati dari pembahasan kita soal kutipan ini, kita lihat penyesalan Dot yang dalam banget. Ironisnya lahir dari asumsi keliru karena emosi sesaat. Iya. Kita rasain juga dilema Gea yang manusiawi banget, kebelah antara gema cinta masa lalu sama realitas dukungan masa kini yang berharga banget. Dan kita lihat gimana kehadiran orang lain, Aaron, bukan sebagai musuh ya, tapi representasi kehadiran yang konsisten, itu secara fundamental ngubah peta emosi mereka. Ya, kutipan ini kayak studi kasus Midirah tentang gimana tindakan dan juga ketiadaan tindakan itu punya riak konsekuensi yang nggak terduga. Waktu dalam cerita ini jadi faktor yang kejam sekaligus realistis. Dia nggak nungguin siapapun buat sadar dari salahnya. Permintaan maaf jelas penting ya, krusial malah. Tapi cerita ini ngingetin kita kalau maaf aja mungkin nggak cukup kuat buat nutupin jurang yang udah kebentuk sama waktu dan tindakan di masa lalu. Apalagi kalau kekosongan itu udah diisi sama kehadiran lainnya. Nah, itu dia. Cerita ini kan berhenti di titik ketidakpastian Gea dan kesadaran pahit Dot.
Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Oke, apa tuh? Buat Anda yang menyimak nih, dalam menilai hubungan, mau itu hubungan Anda sendiri atau yang Anda amati, seberapa besar sih bobot yang Anda kasih ke sebuah permintaan maaf yang tulus dibandingin sama tindakan nyata berupa kehadiran dan dukungan yang konsisten, apalagi setelah terjadi luka karena salah paham atau pengabaian. Perbandingan antara maaf dan kehadiran ya. Iya. Ada nggak sih titik di mana selalu ada, itu jadi lebih berharga daripada maaf karena pernah nggak ada? Wah, itu refleksi yang menarik banget buat kita bawa masing-masing. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini, menyelami kisah Dot, Gea, dan Aaron. Sama-sama. Semoga ada percikan pemikiran yang bermanfaat ya buat Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.